Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah yang baru, yaitu mata kuliah metode numerik. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai pengantar metode numerik. Video ini sengaja saya buat agar teman-teman semester 6 yang sedang asistensi mengajar bisa melihat kembali videonya di waktu-waktu luang yang mereka miliki saat asistensi mengajar. Baik, kita mulai. Untuk pertanyaan pertama yang akan kita jawab di sini adalah mengenai apa itu metode numerik. Jadi kalau kita perhatikan dari dua kata pembangunnya, metode dan numerik, metode sendiri adalah suatu langkah yang sifatnya sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan numerik sendiri adalah sesuatu yang berhubungan dengan angka atau bilangan. Jika kita gabungkan, metode numerik adalah suatu teknik penyelesaian terhadap permasalahan matematika yang diformulasikan secara matematis dan sistematis dengan menggunakan operasi hitungan atau biasa disebut juga operasi aritmatik, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Ya, jadi metode numerik di sini penekanannya pada operasi aritmatik. Mengapa metode ini dibutuhkan? Karena ternyata dalam matematika itu ada banyak sekali permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Kalaupun ada penyelesaiannya, proses penyelesaiannya biasanya cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, yang membuat akhirnya penyelesaian itu tidak efisien dan tidak praktis. Nah, perlu kalian ingat kembali bahwa permasalahan matematis itu terdiri atas dua penyelesaian, yaitu penyelesaian analitik dan penyelesaian numerik. Nah, penyelesaian analitik sendiri adalah penyelesaian yang biasanya menggunakan rumus dan teorema yang sifatnya baku dalam matematika. Sedangkan penyelesaian numerik itu menggunakan proses aritmatik atau menggunakan perhitungan, tambah, kali, bagi, kurang, seperti itu. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari metode numerik? Nah, metode numerik sendiri itu memiliki kelebihan bahwa solusi yang diperoleh dari setiap permasalahan itu selalu ada. Kemudian, bantuan komputer membuat proses perhitungan yang dilakukan di metode numerik itu menjadi lebih cepat, mudah, dan hasilnya itu akan bisa kita buat sedemikian sehingga mendekati nilai sebenarnya. Nah, oleh karena berbantuan komputer, maka hasil perhitungannya itu dapat ditampilkan dan juga dapat disimulasikan. Sedangkan kekurangan dari metode numerik adalah nilai penyelesaiannya itu hanya berupa pendekatan atau hampiran, bukan nilai sebenarnya. Kalaupun mendapatkan nilai sebenarnya, itu biasanya jarang. Bisa diperoleh nilai sebenarnya, tetapi biasanya lebih banyak yang berupa pendekatan atau hampiran. Kemudian nilainya memiliki error karena tadi berupa hampiran, pasti ada kesalahan yang dilakukan di sana kan, sehingga hasil perhitungannya itu memiliki error. Selain itu, metode numerik itu juga melibatkan banyak sekali pengulangan atau biasa kita sebut iterasi.
Dan kalau tidak ada bantuan komputer, proses perhitungan dari metode numerik ini sangat memakan waktu yang cukup lama dan tentu saja berulang-ulang. Ya, kalian bosan dengan perhitungan yang berulang-ulang. Kemudian apa perbedaannya antara metode numerik dan analitik? Nah, tadi di awal saya juga sempat menyebutkan perbedaan mengenai penyelesaian analitik dan penyelesaian numerik. Nah, kurang lebih juga sama sebenarnya. Kalau yang analitik tadi kan menggunakan rumus-rumus yang ada di dalam teorema atau yang biasa kalian kenal di matematika yang sifatnya baku gitu. Kalau di numerik menggunakan iterasi, pengulangan, menggunakan perhitungan tadi yang saya sebut proses aritmatik. Atau di sini juga ada tambahan beberapa bahwa solusi metode numerik itu berbentuk angka, selalu berbentuk angka. Sedangkan solusi dari metode analitik itu bisa berbentuk fungsi matematik yang nanti kita kemudian evaluasi lagi sampai akhirnya menghasilkan nilai tertentu jika dikehendaki nilai tertentu. Tapi kalau misalkan cukup solusinya berbentuk fungsi juga bisa. Nah, selain itu, solusi dari metode numerik berupa hampiran seperti yang saya katakan sebelumnya. Sedangkan kalau solusi analitik itu berupa solusi eksak, solusi yang tepat, solusi yang tidak ada kesalahan. Kesalahan sendiri itu disebut sebagai galat atau juga bahasa Inggrisnya error. Biasanya lebih familiar dengan kata error daripada galat ya. Padahal galat itu adalah kata baku di bahasa Indonesia. Nah, oleh karena metode numerik itu memiliki kesalahan, maka dengan kata lain bisa kita katakan bahwa metode numerik itu nilai errornya tidak sama dengan 0. Sedangkan di metode analitik itu nilainya sama dengan 0. Metode analitik itu sangat cocok untuk permasalahan yang sifatnya terbatas dan lebih sederhana. Sedangkan metode numerik tidak hanya yang sederhana, bisa juga kita bawa ke masalah yang complicated atau masalah yang lebih rumit. Tapi sebenarnya ada juga metode analitik yang cocok untuk masalah yang complicated. Bisa dikatakan ini tergantung, menurut saya ini tergantung dari permasalahan apa yang diberikan. Ada yang bisa diselesaikan dengan numerik, ada yang bisa diselesaikan dengan analitik, atau mungkin bisa saja diselesaikan dengan cara kedua-duanya tapi membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya. Nah, bagaimana syarat suatu metode numerik? Ya, kalau kita menggunakan metode numerik itu akan lebih baik apabila metode tersebut praktis dan efisien. Artinya, kita dapat menghitung dengan menggunakan metode yang lebih sederhana dari jika dibandingkan dengan metode analitik, dan tentu saja menggunakan waktu yang lebih masuk akal. Ini ada kesalahan menulis ya, harusnya praktis dan waktu di sini. Praktis, di sini waktu. Nah, kemudian apalagi syaratnya, yaitu harus akurat. Artinya nilai yang diperoleh di sini haruslah mendekati nilai yang sebenarnya dan memiliki nilai galat yang kecil atau nilai error yang kecil. Oke. Kalau kita mau menggunakan metode numerik dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika, maka kita membutuhkan kemampuan algoritma. Algoritma di sini maksudnya adalah kemampuan mengkonstruksi langkah-langkah dari metode yang kita gunakan. Nah, kalau kalian sudah belajar matematika komputasi,
Kalian pasti tahu algoritma itu apa, karena dulu pernah saya sempat jelaskan di matematika komputasi. Nah, bagi adik-adik yang belum mempelajari matematika komputasi, nanti bisa di browsing sendiri di Google apa itu algoritma. Yang jelas algoritma itu adalah langkah-langkah yang kita gunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kalau kemampuan coding sendiri adalah kemampuan memprogramnya, membuat programnya di komputer dari algoritma yang sudah kita susun, dari langkah-langkah yang sudah kita susun. Nah, tentu saja selain algoritma dan kemampuan algoritma dan kemampuan coding, kita juga butuh komputer yang nantinya melakukan perhitungan. Jadi yang menghitung bukan manusia, karena waktu yang dibutuhkan cukup banyak dan cukup membosankan karena mengulang-ulang terus. Jadi kita minta bantuan komputer di sini. Kemudian bagaimana tahapan penyelesaian dengan metode numerik? Nah, secara umum ada 6 tahapan penyelesaian jika kita melakukannya menggunakan metode numerik. Pertama, kita buat pemodelannya dulu. Kedua, kita sederhanakan modelnya. Ketiga, kita memilih formulasi numerik mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti menentukan metode tadi ya, saya bilang tadi metode numerik yang digunakan, kemudian algoritmanya kita buat juga. Nah, baru setelah itu kita membuat programnya, maksud saya, di tahap pemrograman. Dan tahap kelima adalah pengujian. Kita uji menggunakan data yang kita miliki, si metode yang kita gunakan tadi, dan kita evaluasi hasilnya. Nah, di tahapan pemodelan ini kita mentransformasi masalah yang kita miliki ke dalam bentuk matematika. Jadi kalau dia belum dalam bentuk matematika, kita modelkan dulu. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk matematika, ya tidak perlu kita modelkan ya. Tinggal kita sederhanakan saja jika modelnya belum sederhana. Kalau sudah cukup sederhana, bisa langsung ke tahap ketiga. Kurang lebih seperti itu tahapan penyelesaian dengan metode numerik. Bagaimana contoh penyelesaian analitik dan numerik pada suatu permasalahan? Nah, ini saya menampilkan satu contoh sederhana mengenai bagaimana perbedaan penyelesaian di analitik dan penyelesaian di numerik. Kalian tentu saja sudah terbiasa dengan permasalahan dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Misalkan saja kalian memiliki permasalahan seperti ini. X kuadrat min 7x tambah 10 sama dengan 0. Cara yang biasa kalian gunakan dalam menentukan akar-akarnya adalah dengan metode pemfaktoran, ya, dan juga dengan menggunakan rumus ABC. Kalian bisa memilih salah satu dari dua metode ini untuk menentukan untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, kalau di sini metode pemfaktoran, kalian tinggal faktorkan, ketemu x minus 2 dikali x min 5 minus 5 sama dengan 0. Diperoleh x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 5. Begitupun kalau menggunakan rumus ABC, yaitu rumus x1, atau x2 yang sama dengan minus b min b plus minus akar b kuadrat minus 4ac per 2a. Nah, ini bisa diselesaikan dan akhirnya diperoleh juga nilai yang sama, yaitu x1 sama dengan 2 atau x2 sama dengan 5. Itulah solusinya, atau yang membuat 0 di sini. Nah, kalau menggunakan penyelesaian numerik seperti ini kurang lebih. Kalian tidak perlu pusing dulu, karena nanti kita akan pelajari metode ini, metode titik tengah atau bisection. Tapi yang jelas penyelesaian numerik itu sangat
dekat dengan istilah iterasi maksud saya. Atau iterasi ini di Indonesia bukan Indonesia kan juga ya, sinonimnya itu adalah pengulangan. Nah, nanti dia di sini mengulang terus sampai batasan yang kita berikan, ini batasannya E sama dengan 0,0005, yang mana batasannya itu berhenti di sini. Berhentinya harusnya di sini ya, di yang ke-12. Jadi stopnya itu sebenarnya di sini karena nilainya sudah kurang dari Jadi berhentinya itu sebenarnya di sini ya. Karena yang ini nilainya sudah kurang dari 0,0005. Ini sengaja saya lanjutkan sampai sini agar bisa melihat bahwa ini adalah proses iterasinya. Padahal sebenarnya di langkah kedua ini sudah bisa stop karena ada satu fungsi yang nilainya sama dengan 0. Jadi sebenarnya sudah kelihatan di sini. Karena kan kita mencari akar persamaan. Akar persamaan itu adalah yang membuat f(x)-nya sama dengan 0. Nah, di sini di dalam selang 1 sampai 3 itu sudah ketemu nilai A yang membuat FA-nya nilai X gitu, yang membuat fx-nya sama dengan 0, di mana A-nya di sini sama dengan 2. Dan masuk ke dalam rentang yang sudah diberikan. Gitu. Jadi sebenarnya ini sudah selesai di sini, tapi sengaja saya teruskan agar nampak iterasinya seperti apa. Oke, kurang lebih itu bedanya ya. Kalau yang tadi pendekatannya langsung dapat juga nilainya. Kalau ini pendekatannya lebih memakan banyak pengulangan dan banyak sekali perhitungan. Jadi kalau udah salah di sini perhitungannya nanti jelas salah juga ke bawah. Mana yang lebih mudah, Bu? Kalau untuk masalah ini jelas lebih mudah yang penyelesaian secara analitik. Karena memang cocoknya untuk yang analitik sebenarnya kalau untuk permasalahan ini. Tetapi untuk permasalahan yang lain malah susah juga yang analitik, lebih mudah yang numerik. Jadi tergantung permasalahan yang diberikan. Oke. Di sini saya hanya menggambarkan perbedaannya seperti apa antara yang analitik dan numerik. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh persamaan nonlinear yang sulit dicari akar persamaannya apabila menggunakan metode analitik. Contoh 1, x tambah e pangkat x, ini eksponen ya, bilangan euler biasanya. Kalau yang ini x pangkat 6 minus x minus 1 sama dengan 0. Yang ini x pangkat 9 minus 2x pangkat 2 tambah 5 sama dengan 0. Nah, kenapa sulit? Karena di sini kan melibatkan e pangkat x, sedangkan di contoh kedua ini pangkatnya semakin besar, juga sama contoh ketiga pangkatnya semakin besar. Biasanya kalau pangkat dari suatu variabel di sini semakin besar, akar-akarnya juga akan semakin banyak dan metodenya untuk mendapatkan si akar-akar itu juga akan semakin sulit, sehingga diarahkan ke metode numerik. Ya, ini contoh untuk persamaan nonlinear. Kenapa tidak ada yang linear? Karena kan kalau yang linear mudah ya, bisa langsung dicari secara analitik tanpa menggunakan numerik. Ini yang dikhususkan ini nonlinear atau yang pakai pangkat-pangkat. Ya, kalian bisa bedakan lah apa persamaan linear dan apa persamaan non-linear. Kemudian masalah di sistem persamaan linear. Biasanya kalau kita diberikan suatu sistem persamaan linear, kita diminta untuk mencari solusinya. Atau dengan kata lain, solusi ini adalah titik potong antara dua atau lebih persamaan garis lurus ya, persamaan linear. Nah, di sini diberikan dua persamaan linear, artinya dicari titik potong antara dua persamaan ini, nilai koordinat x, y-nya berapa.
Nah, kalau kalian menggunakan analitik, kalian biasanya menggunakan metode eliminasi, substitusi, campuran, dan diperolehlah X sama dengan 1, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3. Ya, bisa kalian eliminasi sendiri dan kalian lanjutkan ya. Pasti kurang lebih dapatnya nilainya seperti ini. Mudahan benar ya. Tapi sepertinya benar. Oke, good. Kemudian diberikan juga contoh persamaan yang lain. Ini X1, X2, X, Y, Z dengan 3 variabel, 3 persamaan. Nanti pasti bisa diperoleh juga X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, kalian bisa juga menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun campuran. Atau kalau kalian ingat dulu waktu belajar aljabar linier, kalian juga bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, metode matriks echelon baris ya, kalau kalian masih ingat. Nanti kalian OBE terus sampai diperoleh nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, semoga kalian masih ingat. Tetapi permasalahannya akan muncul apabila dihadapkan oleh variabel yang besar, juga banyaknya persamaannya makin besar. Jadi kalau ini kan cuma sampai X, Y, Z paling besar di sini. Nanti kalau X, Y, Z-nya jalan terus, ini kan bisa kita notasikan dengan X1, X2, X3 ya. Nanti kalau X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 terus sampai Xn tertentu. Di sini juga persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, persamaan 5, persamaan 6 sampai persamaan N. Itu bagaimana ya solusinya saking banyaknya? Nah, apakah metode analitik bisa kita gunakan dan cukup efisien kita gunakan, cukup efektif kita gunakan untuk memperoleh solusinya, untuk mendapatkan solusinya? Apakah tidak memakan waktu yang cukup lama? Bagaimana menurut kalian? Tentu saja lama ya. Nah, bahkan di sini katanya ada penelitian yang menyebutkan bahwa SWL 30x30 itu membutuhkan waktu perkalian sebanyak membutuhkan perkalian sebanyak kurang lebih 2,3 kali 10 pangkat 35 yang bisa diselesaikan dengan bantuan komputer yang super hebat, super cepat, dan menghabiskan waktu lebih dari 10 pangkat 20 tahun. Bayangkan, kita sudah ada di mana saat itu. Itu untuk 30 kali 30 saja. Belum yang 1000 kali 1000, belum yang 2000 kali 2000 ya. Artinya dimensinya itu besar sekali ya, ukuran dari SPL-nya. Nah, itu kita ingat lagi apakah cukup tidak waktu yang kita miliki. Duluan kita sudah tidak ada di dunia dan meninggalkan hutang untuk menyelesaikan perhitungan ya. Alangkah sedihnya. Nah, kalau seperti itu lebih baik kita menggunakan metode numerik. Nah, kemudian ada juga permasalahan pencocokan kurva dan interpolasi. Jadi yang tadi kita bahas itu adalah masalah apa saja yang tidak bisa diselesaikan di metode analitik, secara analitik gitu. Tadi sudah kita bahas di persamaan nonlinear, contoh kasusnya seperti ini. Kemudian di sistem persamaan linear ada yang bisa dan ada yang tidak bisa di kasusnya seperti ini. Kemudian di sini masalah pencocokan kurva dan interpolasi. Itu juga bisa menggunakan metode numerik. Nah, kalau pencocokan kurva itu biasanya kita cari kurva yang cocok dengan kriteria jumlah kuadrat errornya terkecil, jumlah kuadrat galatnya terkecil. Jadi kalau dilihat di sini, kalau pencocokan kurva itu dia kira-kira cari aman di menggunakan persamaan linear yang berada di tengah-tengah atau bisa mengakomodir semua titik gitu. Tidak bisa dia menarik garis langsung ke sini karena nanti akan jauh sekali selisihnya dengan titik yang ini. Jadi dia paling amannya mencari
bagian tengah di sini, sehingga yang jarak antara ini, titik yang ini ya, yang saya tunjuk di sini dengan garis putus-putus atau garis linearnya, garis lurusnya di sini tidak begitu jauh. Begitupun titik yang ada di ujung bawah kiri ini dengan garisnya tidak jauh, begitupun yang ada di tengah sini tidak jauh. Ini untuk nilai X-nya 1, 2, dan 3 seperti ini, di mana Y-nya 0,5, 4,5, dan 13 secara berurutan. Ini namanya pencocokan kurva. Kalau interpolasi, bedanya kalau pencocokan kurva seperti yang saya bilang tadi, dia cari titik tengah, bukan titik tengah, garis yang mungkin mengakomodir semua titik tanpa mengharuskan dia melalui titik ini gitu. Dan biasanya ini persamaannya linear ya, garisnya lurus seperti ini, tapi mungkin saja tidak lurus. Sedangkan kalau interpolasi, dia haruslah melalui semua titik gitu, penekanannya di situ. Jadi yang dicari di sini adalah polinomial atau kita sebut PX yang melalui semua titik atau data di sini. Itu interpolasi. Jadi metode numerik bisa membantu kita untuk menghasilkan suatu grafik sedemikian sehingga grafik itu bisa menghampiri seluruh titik yang kita miliki dengan menggunakan pencocokan kurva ataupun menggunakan interpolasi. Kalau pencocokan kurva dibuat sedemikian sehingga errornya kecil. Kalau interpolasi kita cari polinomialnya, ya tentu saja yang paling meminimalkan error juga. Di masalah integrasi, ya, pada masalah integrasi juga ada fungsi-fungsi tertentu yang bisa kita integralkan secara analitik dan tidak bisa kita integralkan secara analitik. Nah, contoh pertama, ini bisa kita integralkan secara analitik karena kita bisa menggunakan rumus fungsi yang kalian tahu, fungsi eksponen, dengan mengintegralkan x pangkat 2 dx dan diperoleh nilai sepertiga x pangkat 3. Kita masukkan batasannya di sini dan diperoleh nilai sepertiga. Tapi ada juga fungsi yang tidak bisa kita integralkan secara analitik dan membutuhkan metode numerik, seperti e pangkat minus x pangkat 2. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain yang tidak bisa kita integralkan secara analitik. Kalaupun bisa, sangat lama, membutuhkan proses yang cukup lama. Jadi proses yang cukup panjang gitu maksud saya. Jadi tidak efisien, tidak praktis juga, sehingga dibutuhkanlah metode numerik. Nah, jadi dari penjelasan tadi itu saya akan sedikit menyimpulkan di sini dulu bahwa penyelesaian matematis itu ada dua cara, ada analitik dan ada numerik. Analitik itu yang menggunakan teorema atau aturan-aturan baku dalam matematika, sedangkan yang numerik itu kita menggunakan proses aritmatika. Nah, di permasalahan apabila saya kategorikan permasalahannya seperti di permasalahan nonlinear, kemudian permasalahan mengenai pencocokan kurva, permasalahan mengenai sistem persamaan linear, permasalahan mengenai integrasi. Tadi ada yang bisa digunakan analitik, ada yang bisa digunakan numerik, ada juga yang bisa digunakan dua-duanya, tapi jarang juga ya. Biasanya yang bisa di analitik pasti bisa juga di numerik, tapi yang bisa numerik belum tentu bisa di analitik gitu. Saya ralat yang tadi. Oke. Jadi apa sih Bu yang akan dipelajari di dalam mata kuliah ini? Jadi yang akan dipelajari adalah mengenai solusi persamaan nonlinear, seperti yang tadi saya sebutkan di awal ya. Solusi persamaan nonlinear itu adalah kita menemukan nilai x sedemikian sehingga fx-nya sama dengan 0 atau digambarkan seperti ini. Nanti metode yang digunakan di numerik apa Bu? Ya ini, titik tengah belah atau belah dua, bisection, Newton-Raphson,
busur, second method. Kurang lebih yang ini. Nanti kita cek lagi ya, apakah mampu nggak sampai di sini. Kemudian yang kedua, solusi dari sistem persamaan linier. Jadi kalau kita punya X1, X2, X3 atau punya agak banyak variabelnya, kemudian sistemnya juga memuat persamaan yang cukup banyak, apakah bisa kita mencari nilai solusinya atau titik potong dari semua persamaannya. Nanti di metode numerik bisa kita gunakan metode naive Gaussian elimination with scale partial pivoting, algorithm for three diagonal equation. Nah, kita lihat lagi nanti bagaimana teknisnya, apakah bisa semua ini atau tidak. Kemudian kita akan pelajari juga mengenai interpolasi polinomial. Kita mencari Pnx jika diketahui koordinat titik x1, y1, x2, y2 sampai xn, yn dengan menggunakan metode interpolasi polinomial Newton atau interpolasi Lagrange. Nah, ini terakhir integral fungsi. Kita akan menghitung nilai integral fungsi tertentu menggunakan metode numerik, yaitu metode upper and lower sums, trapezoid, atau Ramberg. Ya, secara umum tujuan perkuliahan ini adalah mempelajari berbagai macam contoh metode numerik yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematis. Dan pada ujungnya nanti kita akan menerapkan metode numerik ini pada program komputer untuk membantu perhitungan kita. Nah, komponen penilaian seperti biasa, kehadiran keaktifan, tugas, UTS, dan UAS sesuai dengan porsi yang diberikan universitas. Dan buku referensinya ini, jadi kalau bisa digunakan semuanya. Capra bisa di-download di Libgen. Kalau tidak bisa nanti bisa minta ke saya. Kemudian Rinaldi Munir, metode numerik ini setahu saya diperjualbelikan di Gramedia, bisa dicari di sana kalau yang suka bahasa Indonesia, karena kemarin ada yang request pakai bahasa Indonesia katanya. Nah, ini juga lebih mudah lagi, kalian bisa download, ini tidak di-download, ingat saya ini online, dibaca secara online. Saya berikan alamatnya, alamat websitenya. Ini juga berbahasa Indonesia, juga sangat bagus. Ya, saya pikir itu saja untuk pendahuluan pada pertemuan 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.